malam anak-anak kami sekalian dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan Seralpen Simanjuntak. Kali ini kita mencoba membahas kerajaan Banjar yang ada di Kalimantan. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan, yang mana materi saya sebelumnya adalah kita membahas kerajaan Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kita menyeberang ke Pulau Kalimantan, kita membahas kerajaan Banjar. Nah, seperti apa mind map atau peta konsep materi kita kali ini? Coba diperhatikan berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk. Tentu yang pertama sekali muncul pertanyaan, di mana sih letak kerajaan Banjar itu? Nah, jadi secara geografisnya kerajaan Banjar itu terletak di Pulau Kalimantan ya. Nah, jadi Kesultanan Banjar ini nantinya merupakan sebuah kesultanan yang sekarang wilayahnya itu masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia ya. Nah, jadi wilayah Banjar ini nanti semakin luas, terbentang dari Tanjung Sambar itu sampai Tanjung Aru ya. Nah, jadi kesultanan ini sebenarnya pada awalnya itu beribu kota di Banjarmasin ya. Nah, namun kemudian berjalannya waktu kesultanan ini nanti dipindahkan ke beberapa tempat dan terakhir itu berada di Martapura begitu ya. Nah, kita lanjut. Islam itu datang ke Kalimantan pada abad ke-15. Suatu ketika nanti Raden Paku atau Sunan Giri itu berlayar ke Pulau Kalimantan dan mendarat di Pelabuhan Banjar. Nah, jadi pada akhir abad ke-15, orang-orang Islam dari Jawa itu semakin banyak dan mulai menetap di daerah Kalimantan. Begitu kira-kira sejarah singkat daripada masuknya Islam ke Pulau Kalimantan. Nah, yang kedua kita masuk, muncul pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kehidupan politik Kesultanan Banjar. Nah, berbicara dengan kehidupan politik, tentu kita akan membahas mengenai raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Banjar ini. Nah, anakku sekalian, pada abad ke-17, kerajaan Banjar ini mencapai puncak kejayaannya ya. Nah, saat itu Kesultanan ini dipimpin oleh 3 orang sultan, yaitu yang pertama ada Sultan Musta'in Billah, kemudian Sultan Inayatullah dan Sultan Saidullah ya. Nah, kita lanjut. Anakku sekalian, ketika kerajaan Banjar ini nanti diperintah oleh Sultan Musta'in Billah, ibu kota Banjar itu sempat dipindahkan ke Kayuwangi, Martapura. Tapi sayangnya di tengah masa kejayaannya kerajaan Banjar ini maksudnya, Belanda mulai datang dan menimbulkan kekacauan yang membuat ibu kota kembali dipindahkan ke Amuntai ya. Nah, jadi kedatangan Belanda itu memiliki tujuan untuk memonopoli perdagangan yang ada di kerajaan Banjar. Nah, sehingga nanti banyak kerugian yang dialami oleh kerajaan Banjar dan dibuatnya perjanjian antara Belanda dan juga Syekh Bandar. Akhirnya nanti Belanda itu melakukan monopoli perdagangan ya. Nah, kemudian saya lanjut. Dengan perjanjian tersebut nanti membuat serangan Belanda itu menjadi berkurang ya. Nah, jadi tahun 1852 itu terjadi persaingan antara 2 orang putra mahkota yang merebutkan kekuasaan di Kesultanan Banjar ya. Mereka itu adalah Sultan Hidayatullah dan juga Sultan Muda Abdurrahman. Nah, Belanda pun ikut campur dalam perseteruan tersebut hingga pada akhirnya yang menjadi sultan adalah Pangeran Tamjidilan ya. Nah, jadi pangeran tersebut pun dilantik 8 Agustus 1852. Namun sayangnya kepemimpinannya kurang disukai oleh rakyatnya. Nah, pertanyaannya kenapa kurang disukai? Nah, di sini lagi-lagi Belanda melakukan politik divide impera, yaitu mengadu domba di istana kerajaan ya. Nah, jadi di sini nanti Pangeran Tamjidilan ini merupakan dukungan daripada pihak Belanda itu sendiri ya. Jadi akhirnya nanti kerajaan itu terpecah belah begitu anak-anakku sekalian ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi.
Setelah nanti Belanda ikut campur di tengah perdamaian, itu membuat kehidupan di kerajaan menjadi terpecah ya tentunya, sehingga nanti terjadi juga perlawanan dari kerajaan dan juga rakyat Banjar saat tahun 1859 sampai dengan 1863 dan juga 1863 sampai 1805 ya. Inilah yang dikenal dengan nama Perang Banjar. Nah, anakku sekalian tentu sudah paham, salah satu pahlawan yang patut kita banggakan ya, yang sering kita dengar itu adalah Pangeran Antasari ya. Nah, dia muncul sebagai pemimpin dari Perang Banjar pada saat itu, hingga akhirnya nanti tahun 1905 Belanda pun berhasil mengambil alih Banjar setelah menjadi dan ini menjadi penyebab runtuhnya Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan ya. Nah, oke. Kemudian kita masuk pertanyaan berikutnya, bagaimana kehidupan ekonomi Kesultanan Banjar? Ya, tentu kehidupan ekonominya sangat maju karena letaknya yang sangat strategis ya. Nah, jadi karena letaknya yang sangat strategis dan juga banyak disinggahi oleh para pedagang-pedagang Islam pada masanya, itu penyebabnya nanti Belanda ingin menguasai kerajaan tersebut ya. Nah, jadi secara singkat dapat kita perhatikan, memasuki abad ke-16, kehidupan ekonomi Kesultanan Banjar ini mengalami perkembangan yang cukup besar ya. Nah, hal ini tentu didukung oleh letak geografisnya yang sangat-sangat strategis ya, yang mana Pulau Kalimantan itu memang punya posisi yang strategis dalam perdagangan Nusantara kita ya, tepatnya di tengah. Nah, salah satu komoditas ekspor yang paling besar di Banjar itu adalah lada ya. Nah, jadi dengan kemajuan tersebut membuat para bangsawan ingin menguasai tanah daripada Pulau Kalimantan ini lebih luas lagi. Nah, itu secara ekonomi ya. Kemudian kita masuk kehidupan sosial ya. Bagaimana sih kehidupan sosial Kesultanan Kerajaan Banjar itu? Nah, jadi di Kerajaan Banjar ini juga kita kenal yang namanya piramid atau perbedaan kelas sosial ya. Yang mana kehidupan sosial masyarakat Banjar itu tersusun dari, secara umum ada 3 nanti ya. Nah, secara piramidnya, di mana lapisan tertinggi itu adalah mereka para penguasa industri perdagangan di Kesultanan, yang mana penguasa industri itu adalah para bangsawan itu sendiri dan juga keluarga-keluarganya ya. Nah, kemudian di posisi kedua ya, strata kedua, lapisan kedua itu nanti orang-orang Belanda gitu ya. Nah, jadi Kesultanan Banjar ini memiliki hubungan perdagangan sangat baik dengan orang-orang Belanda pada awalnya. Nah, kalau strata yang terakhir, yang paling rendah itu disebut dengan istilah Jabah, atau mereka yang termasuk petani, pedagang, nelayan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kita masuk yang terakhir, apa sih hasil-hasil kebudayaan yang dapat kita temukan di Kerajaan Banjar? Yang tentu yang pertama ada Masjid Sultan Suryansyah. Nah, jadi peninggalan sejarah ini merupakan bangunan arsitektur atap tumpang ya. Nah, atap tumpang itu berarti atapnya bertingkat-tingkat ya. Nah, semakin ke atas semakin kerucut ya. Dan juga bangunan panggung ini adalah masjid dengan gaya tradisional. Nah, Masjid Sultan Suryansyah ini merupakan bangunan masjid pertama yang ada di daerah Kalimantan Selatan ya. Jadi sangat sangat penting ya. Nah, jadi saat masa pemerintahan Sultan Suryansyah, bangunan ini dibangun pada tahun 1526 sampai 1550. Nah, hasil kebudayaan yang lain juga dapat kita temukan, ada makam Kesultanan Banjar tentunya ya. Nah, misalnya makam daripada Sultan Suryansyah, Sultan Mustaibillah, Sultan Inayatullah, dan juga masih banyak makam-makam raja lainnya. Nah, yang terakhir juga masih banyak dapat kita temukan, misalnya barang-barang kerajaan yang tetap dilestarikan hingga saat ini dan tetap dijaga. Nah, contohnya ada buku, ada senjata, ada stempel kerajaan, dan juga benda-benda lain yang masih tersimpan dengan baik di museum tersebut. Nah, inilah kejayaan-kejayaan daripada kerajaan-kerajaan Islam bercorak Islam pada masanya. Sangat sangat luar biasa ya anakku sekalian. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan secara ringkasnya. Nah, silakan diperluas materinya dengan membaca sumber-sumber lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kalian terima dan semoga bermanfaat. Nah, setelah ini nanti kita ketemu di materi berikutnya. Kita akan membahas dan kita menyeberang ke daerah atau Pulau Maluku ya. Nah, di sana nanti ada juga kerajaan bercorak Islam yang dikenal dengan Kerajaan Tidore Ternate ya. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap dijaga kesehatan. Sampai ketemu di materi berikutnya.